Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Aveni, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu kelompok 2 dari kelas 1E, untuk membeberkan atau mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang kita buat. Judul dari proposal penelitian yang kita buat adalah analisis dampak penimbunan sampah di pesisir pantai Pangandaran serta upaya pencegahannya. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas 1E Farmasi, yang mana proposal ini disusun oleh 6 orang, yaitu yang pertama Ananta Puspatiara, yang kedua Dia Kamilah, yang ketiga Dlia Kadlilia, yang keempat Desinta Nurrohman, yang kelima Dea Himatul Zulfa, yang keenam saya sendiri yaitu Zulfan Alfairuz. Ada beberapa hal yang memang kita menjadikan suatu hal masalah itu menjadi topik utama dari penelitian kali ini, yang mana saya akan memulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, tentang apa sih latar belakang yang kita punya atau apa ya latar belakang yang kita akan gali tentang judul yang saya berikan tadi atau judul yang sudah kita kerjakan menjadi proposal penelitian kali ini. Yang pertama, latar belakang eh, kita melakukan proposal penelitian kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan atau environment pollution, adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Perlu digarisbawahi bahwa pencemaran lingkungan tiap tahun ataupun tiap dari hari ke hari menjadi sangat tidak terkendali, yang mana hal tersebut bukan hanya sebagai bahaya untuk diri sendiri ataupun bahaya untuk orang-orang yang kita kenali, tapi pencemaran lingkungan menjadi bahaya untuk seluruh masyarakat di dunia. Sehingga yang menjadi latar belakang kita untuk melakukan penelitian kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan yang menjadi bahaya untuk lingkungan sekitar yang terjadi akibat pencemaran di lingkungan tersebut. Sementara di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen laut ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang telah menjadi latar belakang kita tadi tentang latar belakang apa apa kita membuat proposal penelitian kali ini sangat berhubungan dengan apa yang menjadi eh, realita di kehidupan sekarang, yang mana ketika kita melihat lingkungan sekitar kita banyak sekali pencemaran lingkungan, dimulai dari buang sampah sembarangan dan sebagainya gitu, sehingga apa yang menjadi latar belakang kita membawa judul penelitian penimbunan sampah memang terjadi di lingkungan sekitar dari pesisir Pantai Pangandaran gitu. Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah yang sering kali terjadi di daerah pesisir pantai. Pada penelitian kali ini, kita akan membahas dampak dari penimbunan sampah dan mencari upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan di daerah pesisir Pantai Pangandaran. DLHK Pangandaran mencatat pada tahun 2021 dari 432.000 penduduk Pangandaran yang berasal dari 10 kecamatan, jumlah sampah yang diproduksi per hari adalah 172.000 kilogram dan dalam setahun mencapai 63.000 ton, sedangkan yang ditangani per tahunnya hanya 17.000 ton. Yang mana hal tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah setempat gitu, yang mana ketika penumpukan terjadi, namun penanganan dari masalah tersebut sangat minim gitu, yang mana tidak sampai setengah gitu, tidak sampai 50% dari 63.000 ton yang diproduksi per tiap tahun gitu, sampah yang diproduksi oleh masyarakat, tapi penanganannya hanya 17.000, maka akan terjadi penumpukan, yang mana hal tersebut bisa menjadi pencemaran lingkungan untuk daerah pesisir, daerah laut, dan terutama untuk kesehatan yang dialami oleh warga, yang mana itu terjadi karena pencemaran lingkungan yang mengkontaminasi laut sehingga ikan ataupun ekosistem di laut menjadi terganggu. Ada beberapa rumusan masalah yang kita ambil untuk proposal penelitian kali ini, yang mana yang pertama, satu, bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan di daerah pesisir Pantai Pangandaran? Kenapa kita langsung menuju ke poin langsung dampak itu apa? Karena memang
ketika memang kita melakukan proposal penelitian, yang menjadi titik utama kita melakukan proposal penelitian kali ini adalah menitik beratkan kepada dampak dari penimbunan sampah tersebut. Dan yang kedua, ketika dampak sudah diketahui, kita memikirkan upaya untuk pencegahan penimbunan sampah. Sehingga dua hal tersebut menjadi hubungan yang selaras gitu, yang mana ketika ada dampak, kita memikirkan juga upaya pencegahannya. Apa tujuan penelitian yang kita ambil dari penelitian kali ini? Yang pertama yaitu mengetahui dampak dari penimbunan sampah di sekitar pesisir pantai Pangandaran. Yang kedua, mengetahui pencegahan penimbunan sampah di pesisir pantai Pangandaran. Keempat, pastinya setiap proposal penelitian atau setiap penelitian berujung pada penelitian yang bermanfaat gitu. Apa manfaat penelitian yang kita ambil kali ini? Yang pertama, memberi wawasan tentang dampak penimbunan sampah di daerah pesisir pantai Pangandaran. Yang kedua, memberikan paparan tentang upaya pencegahan penimbunan sampah di pesisir pantai Pangandaran. Dari apa yang saya sebutkan tadi, mungkin untuk latar belakang serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat menjadi poin dasar apa yang kita akan bahas selanjutnya, yang mana tentang hal-hal tersebut akan dijelaskan oleh beberapa teman saya, yaitu yang kedua akan menjelaskan tentang bab 2 tentang pembahasan dari rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Untuk dia dipersilahkan. Baik, terima kasih jawaban. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 dari proposal ini, yaitu pembahasan. Di poin 2.1 ada dampak pencemaran lingkungan di pesisir pantai Pangandaran. Pencemaran lingkungan pantai Pangandaran tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesehatan lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan para wisatawan dan warga lokal. Dampak yang paling mencolok adalah terjadinya bau tak sedap yang berasal dari pembuangan limbah hotel dan penimbunan sampah akibat aktivitas pengunjung serta warga lokal sendiri. Seharusnya keindahan alam pantai Pangandaran dapat dinikmati tanpa gangguan, namun timbunan sampah mengubah panorama indah menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan. Salah satu dampak serius dari pencemaran ini adalah terganggunya kebersihan pantai dan kualitas air. Limbah berwarna hitam dari saluran pembuangan hotel langsung mengalir ke pesisir dan mencemari air laut dengan zat-zat berbahaya. Akibatnya, ekosistem laut di sekitar pantai Pangandaran terancam, mempengaruhi kehidupan biota laut dan kelangsungan ekosistem pesisir. Pencemaran udara juga menjadi masalah serius di daerah ini. Baunya yang tidak sedap bukan hanya mengganggu sensasi penglihatan dan penciuman para wisatawan, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi warga lokal. Gas dan partikel yang terkandung dalam udara tercemar dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber pencemaran udara perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mencari solusi yang efektif. Pencemaran tanah menjadi konsekuensi lain dari kegiatan manusia di sekitar pantai Pangandaran. Penimbunan sampah tepat di samping lautan tidak hanya merugikan estetika lingkungan, tetapi juga dapat merusak kualitas tanah di sekitarnya. Tanah yang tercemar dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian dan membahayakan kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya ada poin 2. Ini masuk pada dampak. Ada dampak terhadap ekosistem laut dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen laut ke dalam laut oleh proses alam sehingga kualitas air laut menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks Undang-Undang Lingkungan Hidup, pencemaran laut didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana makhluk hidup, zat energi atau komponen laut memasuki laut melalui proses alam. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air laut sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan air laut kehilangan kemampuannya untuk berfungsi sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya. Definisi ini menyoroti bahwa pencemaran laut tidak hanya melibatkan pencampuran zat-zat berbahaya secara buatan, tetapi juga mencakup masuknya unsur alami yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Penurunan kualitas air laut hingga pada tingkat yang menyebabkan ketidakberfungsian sesuai peruntukannya dapat berdampak negatif pada organisme laut berkelanjutan, ekosistem, dan manusia yang bergantung pada sumber daya laut. Pencemaran laut, khususnya melalui penumpukan sampah, telah menciptakan tantangan serius bagi para nelayan yang mencari rezeki di perairan sekitar pantai.
pantai Pangandaran. Keberlanjutan ekonomi dan sumber daya laut terancam oleh jumlah sampah yang meningkat di lautan. Mengubah paradigma menjadi ikan menjadi pengalaman yang lebih sering diwarnai oleh sampah daripada hasil tangkapan. Pertama, penumpukan sampah di laut secara signifikan mempengaruhi aktivitas nelayan. Peran nelayan yang seharusnya berfokus pada menangkap ikan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa jaring mereka seringkali diisi dengan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan bahan pencemar lainnya. Ini bukan hanya merugikan bagi nelayan secara ekonomis, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi hasil tangkapan dari perairan tersebut. Selanjutnya ada poin 2.2, upaya pencegahan penimbunan sampah di pesisir pantai Pangandaran. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi laut dan ekosistem di dalamnya antara kalian yang belum memahami dampak dari timbulan sampah-sampah yang relatif kecil di lautan. Tetapi sebenarnya sampah berukuran kecil seperti puntung rokok, kantong plastik, kotak bekas minuman kemasan, atau potongan kayu termasuk dalam sampah yang sulit diurai di laut. Timbulan sampah di lautan memiliki dampak besar pada kehidupan laut. Dampak yang ditimbulkan antara lain mengganggu pergerakan dan bisa menjerat satwa laut, mencemari kesegaran dan kejernihan air laut, menyebabkan kematian satwa laut jika sampai dikonsumsi, menyebabkan penyakit, serta menghambat perjalanan bahkan berpotensi merusak kapal laut. Lalu, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Yang pertama, gunakan botol minum. Dengan menggunakan botol minum, kita dapat mengurangi sampah di wadah sekali pakai. Yang kedua, ada menggunakan kantong belanja. Saat membeli sesuatu, cobalah untuk mengganti kantong plastik dengan kantong belanja kain. Hal ini bermanfaat mengurangi potensi sampah kantong plastik sekali pakai. Yang ketiga, ada mengurangi makanan dan minuman kemasan. Kemasan karton berlilin yang digunakan untuk minuman kemasan termasuk dalam sampah yang sulit diurai. Oleh sebab itu, ada baiknya kita mengurangi pembelian makanan dan minuman kemasan. Yang keempat, hindari alat makan sekali pakai. Eh, Alat makan sekali pakai, terutama yang terbuat dari material plastik, cukup banyak ditemukan di lautan. Yang termasuk ke dalam alat makan sekali pakai ada sendok plastik, garpu plastik, dan sedotan plastik. Usahakan untuk menggunakan alat makan yang bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya, yang kelima, melakukan bersih-bersih pantai atau laut. Langkah selanjutnya untuk mengurangi sampah di laut adalah dengan melakukan bersih-bersih sampah, bersih-bersih sampah atau pantai. Kegiatan bersih-bersih pantai tentunya dapat mengantisipasi sampah yang ada di pantai terbawa arus ke laut. Sedangkan pembersihan laut berguna untuk mengurangi sampah yang ada baik di permukaan laut maupun di dalam laut. Selanjutnya ada poin 2.2.1. Ini termasuk ke dalam upaya itu kebijakan lingkungan dan kerangka hukum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan ke masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kebersihan terkait dengan hal di atas. Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat. Selanjutnya ada langkah-langkah pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir, yaitu TPA. Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik, dibuang begitu saja dalam satu bak atau wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi. Dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS, tempat pembuangan sementara, sampai ke tempat pemrosesan akhir, yaitu TPA. Pendekatan ini akan memberatkan
beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan atau tetap. Sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbunan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada bab 3 yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Delia. Yang saya akan jelaskan yaitu bab 3 metode penelitian. Yaitu metode penelitian terbagi beberapa. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu yang berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat panca indera secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penimbunan sampah di pantai Pangandaran. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian waktu waktu tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian observasional. Yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data adalah makalah ini bersumber dari jurnal terkait yang terpercaya serta berita terkini yang relevan di Pantai Pangandaran yang memastikan keakuratan dan relevansi informasi dalam penelitian ini. Yang keempat, fokus penelitian. Kajian penelitian ini difokuskan pada analisis dampak penimbunan sampah di pesisir Pantai Pangandaran yang meliputi tentang dampak serta peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka atau tinjauan kepustakaan yang mana kami mendapatkan sumber informasi dari jurnal, artikel, serta berita yang dapat dipercayakan, kemudian ditambah dengan dokumentasi lapangan sebagai pendukung dalam memvalidasi data yang dikumpulkan. Yang keenam, yaitu uji keabsatan data. Uji keabsatan data yaitu melibatkan metode statik dengan fokus pada uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keandalan data yang diambil dari jurnal yang terpercaya, artikel yang berkualitas, dan berita yang dapat dipercaya. Selain itu, akan dilibatkan pula pemeriksaan literatur serta triangulasi data dari sumber-sumber tersebut yang kemudian akan diperkuat dengan dokumentasi lapangan untuk memastikan integritas dan validitas data secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu teknik analis data. Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Sekian. Yang sekarang yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Pantai Pangandaran yang berlokasi di Pantai Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Provinsi Jawa Barat dan destinasi wisata strategis nasional. Peningkatan jumlah wisata di Pantai Pangandaran belum disertai dengan pengolahan kesampahan yang baik menyebabkan penumpukan sampah pada saat musim puncak liburan sehingga terjadi
penurunan estetika, ketidaknyamanan pengunjung, serta pencemaran lingkungan. Volume sampah kawasan pantai di Pangandaran dalam kondisi normal hanya sekitar 70 ton per hari. Saat momen libur Lebaran bisa mencapai sekitar 200 ton. Selain meningkat volume sampah, muncul persoalan soal kebersihan di kawasan pantai. Tak jarang ditemukan sampah berserakan. Dalam setahun, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran, jumlah itu bisa mencapai 25.550 ton sampah. Sampah plastik yang diangkut dari pantai timur dan barat Pangandaran setiap harinya mencapai 18 kubik atau 10 kontainer. Hal ini disebabkan karena banyak wisatawan yang meninggalkan sampah di pesisir pantai seperti sisa makanan yang dibuang di sembarang tempat. Dalam penelitian ini dilakukan suatu studi mengenai timbunan dan komposisi sampah wisata dan bawaan laut di mana hasil diharapkan dapat dijadikan dasar oleh stakeholder terkait dalam menentukan sistem pengolahan maupun teknologi pengolahan sampah yang tepat untuk diterapkan di Pantai Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbunan sampah dari hotel di Pantai Pangandaran cenderung tinggi. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan kamar yang melebihi kapasitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sampah wisata banyak didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan 44,68% serta sampah daun 13,48%. Kedua jenis sampah ini dapat diolah dengan baik dengan pengompasan maupun biodigester. Sementara sampah bawaan laut didominasi oleh sampah plastik 28,32%, batang kayu 25,15%, dan batok kelapa 27,33%. Reduksi sampah bawaan laut dapat dilakukan dengan cara menjual kembali sampah kepada bandar sampah. Selain itu, pengolahan sampah bawaan lain tidak terlepas dari pengolahan sampah daerah aliran sungai yang bermuara di pantai karena sampah bawaan laut banyak berasal dari darat. Dalam upaya mengurangi penimbunan sampah di pesisir pantai, masyarakat Pangandaran melakukan kegiatan bersih-bersih pantai setiap hari Jumat. Masyarakat yang berperan dalam kegiatan ini antara lain para nelayan, warga sekitar pantai, dan pegawai pemerintah daerah. Sampah dikumpulkan lalu dibuang ke TPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Sumber sampah wisata pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sampah aktivitas wisata dan sampah bawaan laut. Pada penelitian ini, sampah aktivitas wisata melingkupi hotel, rumah makan, dan warung di pinggir pantai. Sampah aktivitas wisata dapat diklasifikasikan sebagai sumber titik di mana pengukuran timbulan dan komposisi pengacu pada SNI 19-2964 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Sementara, sampah bawaan laut diklasifikasikan ke dalam sumber garis di mana pengukuran timbulan dan komposisi dilakukan dengan penggunaan metode transek. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui rata-rata timbulan untuk hotel berbintang adalah 0,97 kg per tempat tidur per hari. Hotel melati sebesar 1,23 kg per tempat tidur per hari. Rumah makan 0,21 kg per kursi per hari. Warung di pantai barat sebesar 0,08 kg per meter kubik per hari. Warung di pantai timur sebesar 1,36 kg per meter kubik per hari. Sampah bawaan laut pantai barat 0,03 per meter kubik per hari. Dan sampah bawaan laut pantai
Timur sebesar 0,84 kg per meter kubik per hari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sampah wisata banyak didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan sebesar 44,68% serta sampah daun 13,48%. Kedua jenis sampah ini dapat diolah dengan baik dengan proses biologis seperti pengomposan maupun dalam biodigester. Sementara sampah bawaan laut didominasi oleh sampah plastik 28,32%, batang kayu 25,15%, dan batok kelapa 27,33%. Reduksi sampah bawaan laut dapat dilakukan dengan cara menjual kembali sampah kepada bandar sampah. Selain itu, pengelolaan sampah bawaan laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah daerah aliran sungai yang bermuara di pantai karena sampah bawaan laut banyak berasal dari darat. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang disampaikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah metode 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, perlunya pengawasan yang berkelanjutan dari instansi terkait untuk memantau keberhasilan dalam pengelolaan berbasis masyarakat. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan yang bersih diperlukan kepemimpinan. Perlu ada orang-orang yang dijadikan panutan, mau melaksanakan, mengajak, menggiatkan warga untuk bersama-sama mengolah sampah, khususnya sampah rumah tangga. Sekian. Oke, untuk presentasi proposal penelitian dari kelompok 2 kelas 1E mungkin dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.